Selamat malam, nama saya Muhammad Alamsyah dengan name 20203427. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian sintaksis. Kata sintaksis ini berasal dari kata Yunani yaitu sun serta tation yang memiliki arti menempatkan. Jadi kata sintaksis ini secara etimologis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata itu menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Selain itu, sintaksis menurut perspektif beberapa ahli. Pertama, Ramlan 1782-21 mengemukakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Stryker dan Taringan 1989 mengatakan bahwa syntax in the study of the patterns by which words are combined to make sentence. Artinya, sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang diperlukan sebagai sarana untuk menghubungkan kata menjadi kalimat. Selanjutnya Mulyono 1988 menegaskan bahwa sintaksis adalah studi kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, yakni frasa, klausa, dan kalimat. Batasan tersebut mengidentifikasikan bahwa satuan yang tercakup dalam sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat dengan kata sebagai satuan dasar. Bidang sintaksis menyelidiki hubungan semua kelompok kata atau antar frasa dalam satuan-satuan sintaksis tersebut. Verhaer 1981 kedudukan semantik dalam ilmu bahasa linguistik. Linguistik sebagai disiplin ilmu memiliki beberapa cabang atau subdisiplin. Pembagian subdisiplin itu tergantung pada tataran-tataran ruangan lingkupnya, yakni mencakup font, fonem, morf, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, semantik, dan pragmatik. Ilmu yang membicarakan font disebut fonetik, yang membicarakan fonem disebut fonemik, yang membicarakan form, morfem, dan kata disebut morfologi, yang membicarakan frasa, klausa, dan kalimat disebut sintaksis. Sejarah sintaksis. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa sudah cukup lama dipelajari oleh para ahli, sejak tradisi Yunani Latin sampai sekarang. Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Sintaksis juga merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang cukup tua. Sintaksis telah sejak lama digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa di benua Asia dan benua-benua lainnya. Ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Berdasarkan hal ini, sintaksis disebut dengan istilah tata kalimat. Kedudukan sintaksis. Kedudukan sintaksis, yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlukan sama dengan tata bahasa. Bauer 1988. Namun pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language 1933, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani
frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Struktur tabel kedudukan sintaksis seperti berikut. Itu yang paling atas adalah ilmu bahasa, turun di sebelah kiri terdapat fonologi, di tengah ada tata bahasa. Tata bahasa dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu morfologi dan sintaksis. Yang sebelah kanan turunan dari bahasa, ilmu bahasa maksudnya itu adalah semantik. Ruang lingkup sintaksis. Ruang lingkup sintaksis. Ruang lingkup sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang prinsip dan peraturan membuat kalimat. Selain kalimat, sintaksis juga mempelajari tentang frase dan klausa. Ramplan 1981 juga mengatakan, sintaksis ialah bagian dari cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Kita akan membahas masing-masing unsur dalam sintaksis tersebut. Yang pertama adalah kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam hierarki komponen pembentuk satuan sintaksis. Ada beberapa penggolongan kata, salah satunya menurut Gori Keraf. Menurut Gori Keraf, kata dibagi menjadi 4 macam, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tugas. Yang kedua adalah frasa. Frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata namun lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Selanjutnya, klausa. Klausa merupakan sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau kadang tidak tampak secara eksplisit, klausa berada di dalam kalimat. Jadi klausa merupakan sebuah kalimat yang menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar. Selanjutnya, kalimat. Kalimat sendiri merupakan kesatuan bahasa yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Sedangkan menurut strukturnya, kalimat merupakan bagian ujaran yang didahului oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan. Intonasi menunjukkan bahwa bagian ujaran itu telah selesai. Struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keempatnya juga disebut sebagai jabatan kalimat. Itulah presentasi singkat tentang materi sintaksis. Jika ada kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan pada presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.